Shalom teman-teman dan Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Rian Omega Fiakani. Saya dari program studi PGSD kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video ketiga bab 10 tentang Merdeka Belajar. Baik, kita masuk pada pembahasannya. A. Pengertian Merdeka Belajar berbasis kompetensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keleluasaan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu, merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, dan berlaku kreatif, guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Merdeka belajar juga dapat dimaknai dengan pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Baik, kita masuk pada MKP 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulisan atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, misalnya portofolio atau penugasan. Karena itu, pihak guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa dan siswi, sehingga biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Penyelenggaraan ujian nasional yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Format penyusunan RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Ada 3 komponen inti RPP, terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan tersebut mengatur komposisi jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan jalur prestasi disiapkan 0-30% disesuaikan dengan kondisi daerah. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Situasi ini tidak hanya berlangsung sekali, bahkan jika dilakukan survei bisa jadi akan menjawab sering. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pelajaran selanjutnya. Bisa jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, tetapi di lain waktu anak-anak akan lupa. Sehingga
Arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis mereka, bereksplorasi sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran, pengetahuan mandiri, terampil dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari sekitar lingkungan. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Ada beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. Baik, yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan menerapkan konsep, sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang terkait langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Baik, yang kelima atau yang terakhir, pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Baik, ini saja presentasi video ketiga dari saya, bab 10 tentang Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih. Shalom.